Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidayah dan taufiknya yang diberikan kepada kita semua. Salam dan salam kita haturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, juga para sahabatnya. Ada kebiasaan yang kurang baik di antara kita. Tatkala mengucapkan takbir, sehingga takbir yang memiliki makna sakral dan memiliki power menjadi tidak berenergi tatkala diucapkan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak proporsional, juga dengan cara yang tidak tepat. Tidak tepat secara tempat, tidak tepat secara waktu. Saya katakan demikian karena takbir adalah ucapan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Bal huwa akbar, akbar dari segalanya. Lebih besar, lebih agung, a'zam dari seluruh makhluk-makhluk. Maka tatkala ada orang yang mengucapkan takbir secara selemperan, secara tidak berenergi, maka sesungguhnya ada sesuatu yang merendahkan makna dari takbir itu. Misalnya ada orang yang habis nyanyi kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar yang seperti ini tidak energik. Ataupun sebenarnya untuk sebuah nyanyian kita tidak perlu takbir. Yang perlu kita nyatakan mungkin karena kekaguman maka kita menyatakan tasbih. Karena nyanyiannya mungkin bagus, karena suaranya mungkin bagus. Dan kemudian sehingga penempatan kata takbir ini menjadi bermakna. Jangan ada seorang datang ke rumah kita, kemudian kita bilang takbir. Tidak ada munasabahnya gitu. Kalau seseorang datang ke rumah kita, maka kita mungkin bilang alhamdulillah, subhanallah engkau datang, oh masya Allah, dan seterusnya. Bukan tiba-tiba kemudian kita takbir. Atau ada sebuah peristiwa-peristiwa kecil yang kemudian kita bukan menyetarakan, tapi sedikit lebih rendah dari kata takbir itu. Ini menjadikan kalimat takbir ini tidak berenergi, karena sesungguhnya takbir itu memiliki makna yang sangat-sangat azim, sangat-sangat besar. Dan bahkan efeknya sangat luar biasa tatkala orang betul-betul memanai takbir ini dalam hatinya. Tapi kalau sesekali ada peristiwa kecil, Allahu Akbar, pertama tidak berenergi, kedua ucapannya juga tidak dari hati. Tapi kalau misalnya suatu saat seperti Bung Tomo, beliau mau berjuang, maka kalimatnya adalah Allahu Akbar, takbir, itu pas. Atau tatkala kita ada sebuah peristiwa, ada kebakaran, Rasulullah menyuruh misalnya atfi'u an-nar bit-takbir, atfi'u al-hariqa bit-takbir, kama qala Rasulullah SAW. Padamkan api itu sambil kalian menyatakan takbir. Karena sungguhnya api itu tidak besar, laysat kabira ya. Allahu Akbar.
Nah, kata-kata yang jangan sampai kita menjadikan Allahu Akbar yang agung ini menjadi kehilangan energinya, menjadi kehilangan makna sakralnya kalau kita terlalu banyak mengucapkan tetapi kita tidak pernah memaknainya secara maksimal dan secara energik. Saya ingat satu kisah yang luar biasa yang terjadi pada Al-Azi Ibn Abdus Salam, seorang ulama besar kita yang berasal dari Damaskus, penulis buku Syajaratul Ma'arif. Beliau satu saat dipanggil oleh Sultan di Mesir, kemudian ada ancaman bahwa beliau akan disiksa, kemudian kalau tidak mengatakan sesuatu yang diinginkan Sultan pada saat itu akan berbahaya. Seorang muridnya menyaksikan apa yang terjadi pada Syekh Al-Azi Ibn Abdus Salam tatkala beliau masuk ke ruangan Sultan pada saat itu. Tidak ada rasa gentar sama sekali. Rasanya tidak ada gentaran, tidak ada gentar, tidak ada rasa takut sama sekali. Padahal pada saat itu pedang sudah siap terhunus, kemudian tombak juga sudah ada di pengawal Sultan. Sang murid kagum pada apa yang sikap dari Al-Azi Ibn Abdus Salam. Beliau kemudian ditanya oleh sang murid, "Wahai Syekh, kenapa Anda tidak ada gentar, tidak ada rasa takut, kemudian tidak ada rasa guncang?" Al-Azi Ibn Abdus Salam, Sultan Ulama yang sangat terkenal itu, mengatakan kata-katanya yang sangat saya ingat begini, "Kalau aku takut pada makhluk," kata beliau, "maka takbirku berarti tidak bermakna. Pada saat aku takbir di saat salatku, Allahu Akbar, maka pada saat itulah sesungguhnya aku menafikan yang lain itu sebagai sesuatu yang besar. Allahu Akbar. Maka pada saat itu Sultan yang sebagai penguasa bagi saya tidak ada sebagai lalat," kata beliau. Karena takbir yang beliau ucapkan merasuk dalam hatinya dan menjadi bagian dari pola hidupnya, mindsetnya, bahwa kullu hadhil makhluqat laysat kabirah, fallahu akbar. Kemudian kalau kita melihat fenomena sekarang, takbir yang seharusnya memiliki makna sakral, kemudian makna yang dalam, memiliki keagungan, diucapkan dengan cara-cara yang tidak menunjukkan keakbaran Allah Subhanahu wa taala. Ada orang turun dari panggung, kemudian dia habis nasyid misalnya, tiba-tiba Allahu Akbar. Pertama tidak berenergi, kedua kurang cocok seperti itu. Tapi suatu saat ada peristiwa, kemudian guncangan di dalam pesawat. Mereka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kita pada saat itu membutuhkan keakbaran Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah takbir itu memiliki makna yang sebenarnya. Bukan takbir yang tidak energik, bukan takbir yang kita tidak memaknainya secara proporsional dan tepat. Saya tidak menyatakan bahwa takbir itu tidak bisa diucapkan atau tidak bisa dikumandangkan. Nah ini ya, dikumandangkan. Takbir itu dikumandangkan, bukan disenandungkan. Kalau tasbih senandung, kalau tahmid senandung. Tetapi takbir itu dikumandangkan karena ada sesuatu yang besar. Kemudian kita nyatakan Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Jangan sampai salah kita, sebagaimana terjadi pada kata-kata insya Allah yang memiliki makna sakral, tapi kemudian karena insya Allah banyak pelaku-pelaku yang tidak menepati janji, insya Allah hanya sekedar basa-basi, kemudian insya Allah menjadi devaluatif. Dan orang kadang-kala
orang bilang insya Allah tuh hampir saya datang insya Allah. Insya Allah yang tidak masuk dalam hati, yang tidak terekam dalam jiwa. Sehingga apa yang menjadi insya Allah itu sebagai kata-kata basa-basi, kemudian kata-kata yang tidak lagi memiliki makna kuat, tidak memiliki makna yang berimplikasi positif. Apa yang terjadi dengan baik takbir ataupun insya Allah yang dialami oleh kita akan menjadikan kalimat-kalimat sakral lain yang sebenarnya harus kita tempatkan secara tepat menjadi turun grade-nya, kata-katanya, bukan Allah Subhanahu wa taala yang turun grade-nya, tapi kata-kata itu menjadi kata yang oleh orang lain tidak lagi memiliki energi. Ya, misalnya pada saat kita bertemu dengan seseorang, mungkin ada pemimpin kita, kemudian kita menyatakan Allahu Akbar. Kadang-kala ada yang menggelikan gitu, ada yang menggelikan. Kita mungkin mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah sudah datang pimpinan kita, sudah datang guru kita, sudah datang teman kita, sudah datang orang yang berilmu, Alhamdulillah. Tapi kalau dikatakan Allahu Akbar kayaknya kurang sepadan gitu. Bukan sepadan, kurang tepat secara porsi. Ini yang saya sampaikan, mari kita jadikan takbir itu berenergi dan kita maknai secara maksimal agar takbir yang kita ucapkan itu memiliki makna yang bukan devaluatif tapi valuable, memiliki makna yang kuat, memiliki makna yang energik, sehingga takbir yang merupakan kalimat thayyibah itu betul-betul termaknai dan kita tepat mengucapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.